Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya ad-din. Wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan sifat Allah, asma Allah yang ke-25, yakni Al-Muzil, yang maha menghinakan. Dalam Al-Quran tidak ditemukan penyebutan kata muzil sebagai sifat Allah. Al-Quran hanya menyebutkan kata kerja yang menunjukkan kepada Allah yang menganugerahkan kemuliaan dan menimpakan kehinaan. Al-Muzil berasal dari kata azala, artinya menimpakan kehinaan. Al-Muzil berarti Allah yang menghinakan siapa saja yang dikehendakinya. Al-Muzil adalah zat yang merendahkan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki serta menjauhkannya dari kemuliaan. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah adalah musuh-musuhnya, yakni mereka yang durhaka dan membangkang terhadap perintah-perintahnya. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 27, yang artinya, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Imam Al-Khattabi mengatakan Allah menghinakan orang-orang kafir di dunia dengan menjadikan mereka sebagai budak. Mereka kemudian dibebani kewajiban membayar jizyah dan mereka selalu dipandang sebelah mata. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan sisa dan kekekalan dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Quran Surat Al-Muzadalah ayat 20. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat muzil ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita sebagai mukmin harus bersikap sabar. Seorang manusia bisa menjadi makhluk yang hina dina dalam pandangan Allah seandainya ia tidak mampu bersabar atas segala cobaan hidup yang dihadapinya. Sebab dengan ketidaksabarannya, ia dapat berbuat apa saja yang merendahkan kehormatannya ataupun harga dirinya. Padahal Allah tidak akan memberikan suatu ujian di luar dari batas kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, seorang mukmin harus menunjukkan rasa syukur. Seorang hamba harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah begitu luas yang dia terima setiap harinya. Seorang hamba juga bisa menjadi manusia yang hina di mata Allah jika ia tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Padahal segala nikmat atau anugerah yang diberikan kepada seorang adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Jika tidak, sesungguhnya Allah akan mengazab hamba-hambanya yang tidak mau bersyukur. Sebaliknya Allah akan menambah karunia-Nya kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi maksiat dan larangan Allah. Menjauhi segala perbuatan maksiat adalah upaya nyata dalam menjauhi kehinaan diri di hadapan Allah. Karena segala perbuatan maksiat merupakan perilaku hina yang akan menghinakan manusia. Sebaliknya menunjukkan sikap terpuji merupakan upaya menjadikan diri sebagai hamba yang layak mendapatkan kemuliaan di sisinya. Saudaraku, maka marilah kita jadikan Al-Muzil ini sebagai sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Dengan pertama berbanyak sabar. Sabar menganggap kemiskinan, sakit, cacat fisik, bencana, musibah, kehilangan materi, anak, orang tua, istri, suami, saudara, sahabat, dan sebagainya sebagai ujian yang harus kita hadapi secara bijak sehingga tidak membuat kita berputus asa. Yang kedua, kita harus perbanyak bersyukur. Bersyukur membelanjakan harta kekayaan yang diberikan Allah kepada kita di jalannya dengan berzakat, berinfak, dan memperbanyak sedekah. Menjadikan kenikmatan yang diberikan kepada Allah, apakah itu berupa jabatan, menjadi sarana pengabdian kepadanya dan menjadikan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Mendayagunakan potensi diri, hidup kita yang sehat, kita yang memiliki ilmu dan keahlian-keahlian tertentu dalam berbagai bidang kegiatan positif
dan produktif yang dibarengi dengan mengharap keridhoannya. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri, tidak merendahkan diri kita dengan berbuat maksiat, tidak merendahkan orang lain, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berjudi, tidak memfitnah, tidak menghasut, tidak berdusta, tidak berzina, dan tidak mengingkari janji dan tidak berkhianat. Tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain, menunjukkan diri sebagai pribadi yang berkemauan dan berkemampuan positif, cakap dalam bekerja dan produktif. Maka saudaraku, kita ingat, maka carilah pergaulan kita yang baik. Ingat, perangai seseorang sangat dipengaruhi oleh teman dan kekasihnya. Karena itu pilihlah teman-teman yang terbaik yang mendekatkan diri kita kepada Allah dalam kehidupan kita ini. Karena bisa jadi mereka akan mempengaruhi kita, baik pikiran maupun perbuatan kita. Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umatku?" Iblis menjawab, 15. Pertama, engkau sendiri, hai Muhammad. Kedua, imam dan pemimpin yang adil. Ketiga, orang yang kaya yang merendahkan diri. Yang keempat, pedagang yang jujur dan amanah. Yang kelima, orang alim yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Yang keenam, orang mukmin yang memberikan nasihat. Yang ketujuh, orang mukmin yang berkasih sayang. Yang kedelapan, orang yang tetap dan cepat dalam bertaubat. Yang kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram. Yang kesepuluh, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Yang kesebelas, orang mukmin yang banyak bersedekah dan berderma. Yang kedua belas, orang mukmin yang baik budi dan akhlaknya. Yang ketiga belas, orang mukmin yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat belas, orang yang hafal Al-Quran serta selalu membacanya. Yang kelima belas, orang yang berdiri melakukan sholat di waktu malam sedangkan orang lain sedang tidur. Ini adalah musuh iblis yang mana adalah jalan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena iblis tidak akan pernah menyukai hal-hal yang baik yang kita lakukan. Maka kita harus memilih, paling tidak kita masuk dalam 1 dari 15 yang dikatakan musuh iblis ini. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah memuliakan kita dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kehinaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.